Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Abradorastia dengan NIM 12. Saya dari Fakultas Psikologi. Dalam video ini saya akan sharing seputar pengelolaan sampah, mulai dari masalah yang sering kita temui sampai langkah-langkah pembersihan dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Baik, untuk slide pertama yaitu pengertian pengelolaan sampah di lingkungan. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni. Slide berikutnya yaitu dampak buruk lingkungan kotor. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, berbagai dampak buruk bisa terjadi. Di antaranya muncul dan menyebarkan penyakit, pencemaran air, tanah, dan udara, resiko banjir saat musim hujan, serta bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan warga. Kemudian slide selanjutnya, di masalah sampah di lingkungan sekitar pemukiman. Permasalahan sampah di sekitar kita sudah menjadi kenyataan yang nyata. Banyak area permukiman masih menghadapi masalah tumpukan sampah yang tidak tertangani, mengindikasikan perlunya perbaikan sistem pengelolaan dan kesadaran warga. Seperti gambar di bawah ini atau di PPT ini adalah bukti masalah sampah di lingkungan sekitar pemukiman. Slide berikutnya yaitu tahapan pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman. Yang pertama, pengurangan sampah. Tahap pertama dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi dari sumbernya. Ini berarti setiap rumah tangga atau warga diharapkan mengurangi produksi sampah, terutama sampah yang sulit diurai seperti plastik, sekali pakai, styrofoam, atau kemasan saset. Contoh, langkah pengurangan adalah membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, dan menghindari membeli produk dengan kemasan berlebih. Yang kedua, pemilahan sampah. Tahap kedua adalah pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Sampah harus dipisahkan berdasarkan jenisnya, misal sampah organik, contohnya sisa makanan, daun, dan kulit buah. Yang kedua, sampah anorganik, contohnya seperti plastik, logam, atau kertas. Pemilahan ini sangat penting agar proses daur ulang atau pengomposan bisa dilakukan dengan lebih efektif. Tanpa pemilahan, sampah akan tercampur dan justru menjadi beban di tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, pengumpulan dan penampungan. Setelah dipilah, sampah kemudian masuk ke tahap pengumpulan dan penampungan. Sampah yang sudah dipisah akan dikumpulkan oleh petugas lingkungan, bank sampah, atau komunitas pengelola. Untuk mendukung ini diperlukan adanya fasilitas TPS atau yang disingkat sebagai tempat penampungan sementara yang memadai dan terorganisir, seperti adanya kontainer terpisah untuk jenis sampah yang berbeda. Dari TPS, sampah akan diangkut secara berkala menuju fasilitas pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Yang keempat yaitu pengolahan sampah dan pembuangan akhir. Tahap terakhir adalah pengolahan sampah hingga pembuangan akhir. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, biogas, atau pakan ternak. Sampah anorganik seperti plastik dan logam bisa didaur ulang oleh pengepul atau industri pengolahan. Sementara itu, sisa sampah yang tidak bisa diolah akan dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. TPA yang ideal adalah yang menggunakan sistem sanitary landfill agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Tujuan utama dari tahapan ini adalah mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta memaksimalkan nilai guna dari sampah melalui daur ulang. Berikutnya, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Masyarakat memegang peran penting dalam menjaga kebersihan. Edukasi tentang pentingnya kebersihan harus terus dilakukan, disertai aksi nyata seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, dan kolaborasi dengan komunitas atau program pemerintah. Seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar, melakukan pengelolaan sampah yang baik, mengikuti kegiatan gotong royong, menjadi contoh dan mengedukasi orang lain, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Kemudian harapan untuk masyarakat sekitar permukiman. Harapannya masyarakat semakin peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Dengan begitu, lingkungan menjadi lebih bersih, nyaman, dan bahkan bisa muncul sebagai inovasi dari warga dalam pengelolaan sampah yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu pengelolaan sampah di lingkungan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dimulai dengan kesadaran individu untuk memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mendukung program pengelolaan sampah, maka lingkungan akan menjadi lebih sehat, bersih, dan nyaman untuk dihuni. Penerapan sistem 3R, reduce, reuse, recycle, pelaksanaan gotong royong, serta dukungan terhadap kebijakan dan program lingkungan sangat penting untuk mengatasi permasalahan sampah di permukiman. Jika dilakukan secara konsisten, maka pengelolaan sampah yang efektif akan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dan lingkungan yang lestari. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.